Kabupaten Sidenreng Rapang memang kaya dengan penggiat seni, terutama di bidang seni tradisional. Terkhusus di Kecamatan Beranti, selain banyak sanggar seni yang berdiri, sentra pembuatan alat musik tradisional pun ada di sini. Seperti halnya dengan bengkel kecapi milik Haji Nurdin Amma ini misalnya. Bengkel yang terletak di Desa Dia, Kecamatan Beranti, Kabupaten Sidrap, telah dikelolanya sejak tahun 1985, di mana beliau memperoleh ilmu membuat kecapi dari rekannya. Haji Nurdin biasanya membutuhkan 2-3 hari untuk menyelesaikan satu unit kecapi. Bahan baku utama untuk membuat kecapi yaitu batang pohon kecapi, atau dalam bahasa setempat disebut aju setung. Selain karena kayunya mudah untuk dibentuk, bunyi yang dihasilkannya pun maksimal dan pohonnya pun masih banyak terdapat di sekitar kampung, menurut Haji Nurdin. Kalau pembuatan kecapi saya geluti sejak tahun 1985. Sejak itu saya mulai bikin kecapi di situ. Tapi waktu itu belum dikenal orang. Belum. Nanti pada saat-saat saya bergabung di IKS, baru saya punya buatan juga sudah mulai dikenal ke beberapa daerah dengan harga yang berdamai. Kemudian buatan saya ini memang sudah banyak tahu bahwa di sana itu ada pembuatan kecapi yang selalu digemari orang. Kecapi buatan Haji Nurdin selalu saja ada yang membelinya. Tak heran jika kecapi yang dibuatnya tidak pernah tertinggal lama. Untuk satu unit kecapi dibanderol dengan harga Rp375.000 sampai dengan Rp500.000. Itu pun tergantung dari model dan tipe yang diinginkan oleh pemesan. Pembelinya pun bukan hanya dari Sidrap dan dari luar kabupaten, tapi dari luar provinsi, seperti dari Mamuju, Sulawesi Barat, Kalimantan, bahkan sampai ke negara tetangga, Malaysia. Selain memproduksi kecapi, ia pun membuat kecapi mini yang dapat difungsikan sebagai cenderamata. Kalau daerah penjualan saya sudah ada langganan suaranya. Ya. Makassar ada, Pangkep ada, Baru sudah ada. Kalau di Sidrap ini Pindrang juga ada. Tuh, kesana itu saya punya langganan sudah banyak. Lain yang membeli satu-satu. Kalau yang itu tadi saya sebut itu, kalau datang mengambil, tidak sedikit diambil. Dan caranya, harganya, yang teman-teman langganan dari yang jauh itu, mereka transfer uangnya, lalu saya cek di bank, sudah masuk, baru saya kirim barangnya. Berapa dia pesan, sesuai dengan transfer yang ada. Nah, gitu. Tak lupa, pensiunan guru ini mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi pemerintah daerah khususnya atas perhatian terhadap seni tradisional berikut dengan para pelakunya dan pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni yang berdiri di Kabupaten Sidenreng Rapang ini. Ia pun berharap ke depannya pemerintah lebih intens dalam memperhatikan budaya lokal. Saya syukur, terima kasih kepada pemerintah. Betul-betul mereka memperhatikan ini budaya dan dipromosikan kemana-mana. Karena mereka menganggap ini kesenian ini kita punya. Kemudian pemerannya orang-orang kita semua. Lalu selanjutnya di daerah kita khususnya di Sidrap ini sudah berdiri beberapa sanggar itu yang membina seni-seni tradisional begini. Menggeluti seni tradisional
bukanlah suatu kemunduran, karena beliau sendirilah yang merasakannya, di mana ia bisa pentas keluar provinsi, unjuk kebolehan di Taman Mini Indonesia Indah, sering diundang presiden, bahkan sampai ke Singapura dan Malaysia, hanya karena mendalami seni tradisi seperti kecapi misalnya. Maka dari itu, beliau menghimbau agar seni tradisi ini dapat dilestarikan dan dikembangkan. Sejak Pak Haji menggeluti seni tradisional, Bapak Haji sudah diundang ke daerah mana saja ini? Oh, saya tidak bisa menghitung itu kemana-mana ini. Tahun 95 saja kita ke Singapura. Wow, ya. Bukan IKS itu tahun 95 itu. Belum waktu itu masih Pak Soeharto presiden. Di sana itu pameran ekonomi dunia. Bapak presiden sendiri datang ke sana itu. Gubernur waktu itu masih Bapak Haji Sukdi Pradaguna. Dan Bupati Bapak Dr. Andes Haji Sarifo waktu itu. Kita sama-sama ke sana itu. Dan setelah itu banyak ke Singapura, ke Surabaya, ke Jakarta, banyak daerah kita ini gara-gara ini kecapi. Dan memang orang di sana tuh kayaknya haus kesenian tradisionalnya sendiri. Orang-orang Bugis yang ada di sana mengundang kita. Dan juga kalau acara-acara pemerintah biasa juga kita diundang dari Sidrap Suci. Makasih Pak Haji. Haji Nurdin pun mengungkapkan harapannya agar generasi muda mencintai budaya sendiri. Pasalnya, minat para penerus ini mulai tergerus oleh budaya modern, sehingga budaya tradisi sedikit demi sedikit mulai terpinggirkan. Beliau mengatakan bahwa musik tradisional ini tak akan kalah dengan musik modern lainnya, karena kecapi ini misalnya cocok dimainkan untuk semua lagu, asal kita tahu cara memainkannya. Mudah apa? Saya harapkan anak-anak generasi muda supaya berminat juga di kesenian tradisional ini, dan memang kita punya budaya tuh. Dan ini kecapi buatan kita, bukan produk dari daerah lain, buatan kita. Jadi saya harapkan anak-anak kita dari remaja-remaja juga berminat, karena juga bagus kedengaran. Dan memang berpotensi banyak seni juga ini kecapi. Dan kelebihannya ini kecapi bisa mengikuti segala macam lagu, yang penting lagunya kita tahu. Kalau pemerannya sudah tahu lagunya, kecapinya bisa ikut. Yang penting pemeran kecapi terampil sudah. Jadi saya punya harapan kepada generasi muda, angkatlah ini budaya kita. Bukan saya melarang ke ini budaya-budaya barat, bukan juga. Yang mau ke sana, tapi jangan lupa kita punya budaya kecapi tradisional, buatan orang tua kita. Dan lagunya macam-macam juga, lagu-lagu daerah. Seni tradisi kita yang punya, seni tradisi kitalah pelakunya. Siapa lagi yang akan menjaga dan melestarikan budaya kita ini? Untuk itu, mari kita cintai, jaga, dan lestarikan seni budaya kita.